dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingat ya teman-teman, kita harus buktikan masyarakat Indonesia yang mendukung Nikita Mirzani ini banyak. Buktikan, kalian tulis komentar di bawah, berikan dukungan kepada Nikita Mirzani. Kalau memang kalian memang mendukung Nikita Mirzani, kita buktikan seberapa banyak pendukung Nikita Mirzani yang ada di Indonesia ini, termasuk di luar negeri. Tulis di kolom komentar ya. Lelah ya mengikuti kasus Nikita Mirzani? Itu karena kalian sendiri. Jadi banyak sahabat cendol yang bilang capek, bosan, pusing sama kasus Nikita Mirzani. Padahal kalau kita bedah secara ilmiah ya sahabat cendol, capek itu bukan semata-mata karena kasusnya panjang ya. Tapi karena cara kita mengonsumsi informasi terkait kasus Nikita Mirzani. Nah, pertama ada yang disebut dengan kelelahan kognitif. Jadi kita itu ya, sahabat cendol, setiap hari disuguhi berita sidang, kemudian komentar-komentar panas ya, kemudian hoax, kemudian VT saling serang antar pendukung, kemudian algoritma TikTok pun memunculkan berita yang paling heboh ya. Nah, otak kita itu kadang-kadang jadi jenuh dan pindah fokus ke dramanya, bukan ke fakta kasusnya. Kemudian kedua, ini soal polarisasi kelompok ya. Jadi sahabat cendol, dalam psikologi sosial, bahkan dalam satu kubu pendukung ya, itu kadang-kadang akan terbentuk subkelompok kecil. Ada yang rajin bikin VT, ada yang cuma jadi penonton, ada yang rajin live streaming, ada juga yang rajin menjadi komentator. Jadi algoritma membuat perbedaan pendapat ini makin kelihatan ya. Hasilnya saling sindir, saling merasa yang paling benar. Kemudian ketiga, kita kadang-kadang itu terjebak dengan yang namanya echo chamber. Jadi karena setiap hari hanya ketemu pendapat searah gitu ya. Begitu ada sedikit perbedaan pendapat langsung dianggap berbahaya dan dianggap musuh. Timeline pun terasa toksik padahal awalnya cuma mau update kasus. Jadi sahabat cendol, kalau kalian mau tetap sehat mengikuti kasus Nikita Mirzani ya, pilihlah konten yang edukatif, bukan yang penuh drama. Kemudian fokus ke update resmi dari pihak berwenang. Istirahat sejenak kalau timeline kalian itu udah terasa berat gitu ya. Kemudian yang terakhir, hargai pendapat, gaya dukungan. Mau penonton atau yang rajin bikin PT, sama-sama bisa mendukung. So, sahabat cendol, kalau kalian sudah merasa lelah dengan kasus Nikita Mirzani, coba cross check dulu. Yang bikin lelah itu kasusnya kah atau cara kalian mengikutinya? Kalau kita bijak mengelola informasi, kita bisa tetap update tanpa ikut drama. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Sampai detik ini, musuh Nikita Mirzani tetap bertanya, masyarakat mana yang dibilang? Semua masyarakat mana yang dibilang yang mendukung Nikita Mirzani? Tidak semua masyarakat mendukung Nikita Mirzani. Ingat ya teman-teman, kita harus buktikan masyarakat Indonesia yang mendukung Nikita Mirzani ini banyak. Buktikan, kalian tulis komentar di bawah, berikan dukungan kepada Nikita Mirzani. Kalau memang kalian memang mendukung Nikita Mirzani, kita buktikan seberapa banyak pendukung Nikita Mirzani yang ada di Indonesia ini, termasuk di luar negeri. Tulis di kolom komentar ya. Aku pada udah lirik-lirik lah kau di samping kayak di sudut sana udah lirik-lirik itu Mambel. Cantik aku kan? Cantik kan? Lirik-lirik itu apa? Bukan kau yang cantik, lirik-lirik. Aku pengen dapat tas dari kau, tengok tas kau banyak. Oh, agak mantau juga ada juga. Jadi gini sayang. Ada aku tidak tahu bagaimana dalamnya rasa sakit hati dari pihak Niki ataupun benar. Tapi kalau ada niat baikmu, entah pas sidang kau datang, kalau memang niat baik mau minta maaf langsung ke keluarganya ya silakan, monggo. Aku tadi udah ngomong gitu Mambel, ya kan? kalau datang ke persidangan langsung ketemu. Iya. Iya, suruh minta maaf langsung ketemu. Kalau itu kalau ada yang menghambatmu di masalah ongkos segala macam, pastikan pendukungmu pun kan pasti banyak orang-orang kaya yang mampu, kan nggak mungkin dari rekeningku kan, karena duitku haram.
Cuman penjual tas bekas aku. Alangkah lebih baik seperti itu, cuman balik lagi, aku tidak mau juga ikut campur, salah aku di sini naik. Karena ada hati yang kau sakiti, tau gak? Iya. Itu jahat. Jadi kakakku turunkan sekarang. Kau bakal itu jadi, tau gak? Kau bakal. Itu jahat, intinya itu aja. Biar kakak tidak ada hati yang tersakiti. Aku Iya, kan menghargai maksudku pendapat gini. kakak. Maksudnya rasa kesalku itu hanya karena sebatas kau bawa-bawa almarhum. Ini aku ngomong kan? Benar. Dan itu juga dirasakan oleh pengikutku. Iya. Karena pengikutku berkali-kali mengatakan Miss Gosip, kami tidak suka kalau Miss Gosip membahas itu. Nah, dari situ pun, dari situlah timbullah niat untuk minta maaf gitu. Pas Kau sadar nggak? Sebenarnya ini sampai bongkar-bongkar ke mamanya RG pun. Semua ini berawal dari tingkah kau loh, Gosip. Oh iya. Tahu nggak? Kalau enggak nggak akan kayak gini, nggak akan ada kasus mama orang sampai diposting bla bla bla. Ini sebenarnya dari kau, sadari itu. Karena dari awal pun Niki itu kupastikan tidak ada bawa-bawa keluarga ataupun orang tua RG. Oh, Ya enggak? ya. Itu harus kau sadari. Tapi aku ngomong gini kan langsung ke kau kan. Tidak ku jadikan cibiran, ku jadikan IUE. Oh, kalau kemarin memang ku bahas masalah kau dapat HP 2 juta. Ya. Nah, jadi jangan ada nanti diputar cerita, Niki aja bawa ibunya RG. Oh tidak. Tidak. Ya makanya sekarang kan aku tepatnya gini, putusan pun tinggal di depan mata. Untuk apapun kita melakukan penyerangan ini, penyerangan itu ya. Tinggal kita. Gak usah bayar Tita, kok kan aku bilang, kok jangan selalu bilang penyerangan. Aku kalau nyerang. Oh iya, lupa aku naik. Miss Gosip, mau nggak gue kasih iPhone beneran? iPhone beneran lo ya. Tapi dengan satu syarat. Yuk bongkar kebusukan majikan lo sendiri. Langsung gue kasih. Gimana? Gampang kan? Hati-hati ya, hati-hati bagi para pengusaha skincare, owner skincare yang memilih bekerja sama dengan maklun ya. Apa yang harus perlu dihati-hatikan? Pelajari klausula perjanjian dengan maklunnya. Lihat pasal-pasalnya. Kalau perlu ya kerjasama, tunjuk lawyer yang dipercaya untuk mempelajari klausula pasalnya. Jangan sampai ya perjanjian tersebut justru jadi bumerang pada bisnis kalian. Ya, lihat, pelajari baik-baik bagaimana kalau misalnya ada kesalahan prosedur, produksi dan sebagainya, itu jadi kesalahan siapa dan sebagainya. Ya, hati-hati, perjanjian adalah pacta sunt servanda. Ya, undang-undang bagi kedua belah pihak, makanya harus benar-benar hati-hati dan dipelajari dengan benar. Kalian kalau bisa baca ekspresi wajah seseorang, coba deh kamu perhatikan wajah raut muka dari si Nepos. Itu penuh dengan kebencian, keirian, kemunafikan, kedengkian, kedendaman, semuanya ada. Apalagi matanya itu yang sangat licik ya. Apalagi kalau dia sudah miring-miring kayak gini. Ngeri guys. Dan kalian tahu nggak sih apa penyakit yang paling berbahaya? Penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit hati. Dan Nepos terkena penyakit hati tersebut. Dan penyakit hati itu sangat susah disembuhkan kecuali dirinya sendiri. Dan itu pun dia harus bisa berdamai. Tapi bagaimana caranya dia bisa berdamai dengan dirinya kalau rasa dendamnya sama seorang Nikita Mirzani itu tidak bisa dia sembuhkan? Bahkan dia sampai mencari kubu-kubu, bahkan dia sampai mencari musuh-musuh untuk menjatuhkan seorang Nikita Mirzani. Dan itulah seorang Nepos.